Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa Anda semua diberkati, Anda semua mengalami Tuhan, Anda semua bertumbuh, doa-doa Anda dijawab oleh Tuhan, Anda mengalami terobosan hidup, Anda mengalami perubahan hidup, Anda mengalami sesuatu yang luar biasa, Anda mengalami berkat-berkat yang tak terduga dalam kehidupanmu. Amin, 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 amin. Saya menyampaikan kepada kita bahwa kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya firman yang menjamin kita untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap berusaha, untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik, untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Secara manusia kita tidak sanggup, secara kemampuan kita mungkin terbatas, tapi kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita. Oke, pada saat ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Dia berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman Tuhan berkata, jangan takut. Apa yang sedang Anda alami saat ini? Anda takut? Anda mau berputus asa? Anda mau menyerah? Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena di sini dikatakan sebab aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita. Sadar bahwa kita disertai oleh Tuhan. Sadar bahwa Tuhan menolong kita. Sadar bahwa firman-Nya sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Sadarlah bahwa Dia ada di samping kita, dan kita sebagai anaknya, dan Dia sebagai Bapa kita. Seorang Bapa pasti akan menolong. Seorang Bapa pasti akan memperhatikan kita. Seorang Bapa pasti akan memberikan jalan keluar kepada anak-anaknya. Itu sebabnya kita tidak boleh putus asa. Kita jangan pernah menyerah. Kita jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Yang selanjutnya dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Allah yang besar. Kita harus percaya kebesaran Tuhan. Kita harus merubah iman kita yang dangkal dan punya iman yang besar. Bukankah Yesus pernah berkata, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan bisa memindahkan gunung. Mari kita punya iman karena kita punya Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa masalah kita? Apa persoalan kita? Apa tekanan dalam hidup kita saat ini? Kita jangan lihat akan hal itu, tapi lihatlah kebesaran Allah. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita terus berdoa, Tuhan, memang aku punya masalah yang berat, tapi aku tidak mau melihat masalahku yang besar dan berat, tapi aku mau melihat kebesaran daripada Engkau sendiri Allah. Allah, Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Bapakku, Engkau sanggup untuk melakukan hal yang ajaib dalam kehidupanku. Katakan itu kepada Tuhan di dalam doa dan penyerahan. Ubah cara berpikir kita Allah. Mulai dari pikiran kita mulai mempercayai akan kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan untuk berkarya di dalam masalah-masalah kita. Izinkan Tuhan untuk berkarya dalam segala persoalan. Anda dan saya mungkin sudah tidak mampu, tapi izinkan Dia untuk mengadakan mujizat, pertolongan, keajaiban di tengah-tengah apa yang kita hadapi. Dia berkata di sini juga, aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Tuhan akan meneguhkan kita dengan apa? Dengan penyertaannya. Mungkin kita sedang berada dalam lembah kekelaman, tapi Dia menyertai kita dan Dia meneguhkan kita dengan apa? Dengan tanda-tanda ajaib, dengan pertolongan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang sedikit saja yang kita dapatkan mujizat, tapi itu adalah satu tanda di mana Dia sedang meneguhkan kita bahwa Dia menyertai dan menolong kita. Dan Dia akan membawa kita ke level-level yang semakin tinggi. Yang kita lakukan adalah apa? Terus pegang tangan Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau Dia sudah berfirman,
maka dia akan genapi. Kalau dia sudah berkata, maka itu akan terjadi. Itu sebabnya kita harus terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap dan bergantung kepada manusia. Kalau kita berharap dan bergantung pada manusia, kita bisa kecewa. Dan firman Tuhan sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita jangan mengandalkan manusia. Jangan kita berpikir, oh paman saya, oh itu orang kaya. Orang tua saya orang kaya, oh saudara saya orang kaya. Jangan. Mereka bisa terbatas untuk menolong kita. Tapi Tuhan dikatakan, dia akan meneguhkan dan akan menolong kita. Yang kita lakukan adalah ikuti prosesnya Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan satu waktu ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang memegang, yang membawa kepada kemenangan. Ya, ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, peganglah tangan Tuhan erat-erat. Jangan kita lepaskan tangan kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan oleh karena tekanan dalam hidup kita dan kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan pemimpin, mulai menyalahkan gembala, mulai menyalahkan pendeta. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lakukan adalah ikut saja, pegang tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau akan membawa aku kemana? Kalau Tuhan mau mengizinkan kita untuk melepaskan segala beban-beban kita, segala karakter-karakter kita, lepaskan itu. Lepaskan itu dan izinkan dia memegang kita, karena dia sudah berkata di sini, aku memegang engkau dengan tangan kananku, dengan tangan Tuhan yang berkuasa. Tapi ingat juga bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang penuh dengan kekudusan. Itu sebabnya kita harus membersihkan karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, pegang tanganku. Di dalam doa-doa saudara, di dalam penyerahan saudara, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Aku tidak akan pernah menyerah, aku tidak akan berputus asa. Dan ketika Bapak Ibu Saudara melakukannya, maka saya percaya, sini katakan, dia akan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin kita sedang berada dalam lembah kegelapan, tapi ingat bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia akan meneguhkan, dia akan memberikan kita penyertaan dan mujizat sedikit gak apa-apa. Pertolongan rasanya sedikit gak apa-apa. Tapi setelah lewati lembah kegelapan, maka apa yang terjadi? Dia akan membawa kita naik level di bawah kepada kemenangan yang gilang gemilang. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain, dari satu urapan kepada urapan yang lain, dari satu kasih kepada kasih yang lain, dari satu pemakaian Tuhan kepada pemakaian yang lain. Kenapa? Karena kita terus memegang Tuhan, dan satu waktu dia akan membawa kita di dalam kemenangan, dan disitulah kita akan melihat, wow, Tuhan itu dahsyat, wow, Tuhan itu luar biasa, wow, Tuhan itu begitu indah dalam hidup. Dan kita mulai bangga dengan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Bapak Ibu, mari saya akan berdoakan buat kita semua, buat Anda yang punya sesuatu yang mungkin didoakan. Tutup mata dan saya akan berdoa buat Anda. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, buat yang menonton video ini di mana saja mereka, mungkin mereka sedang menghadapi suatu pergumulan, persoalan. Tuhan, aku berdoa biarlah mereka oleh kuasa-Mu dibawa oleh Tuhan. Mungkin mereka sedang berada dalam lembah kegelapan, tapi biarlah mereka terus berpegang kepada Tuhan. Dan aku berdoa penyertaan kuasa, kasih karunia Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Dan satu waktu ya Tuhan, Engkau akan membawa mereka kepada kemenangan yang gilang gemilang, kepada kemenangan yang luar biasa. Aku melepaskan pengurapan, aku melepaskan berkat Tuhan, aku melepaskan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat
Anda sudah menonton video ini. Jika Anda diberkati, silakan like, share, dan juga komentar, dan berikan juga video ini kepada teman-teman Anda di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain media sosial yang lain. Tuhan Yesus memberkati.